Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka ta'lim mingguan yang pada kesempatan malam hari ini kita membahas tahsin tilawah. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau serta para sahabat serta pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaatul beliau yaumil qiyamah nanti, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, majelis Masjid Jami Al-Ittihad Perumahan Perintahan Sari Residen yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pengajian kita pada malam hari dengan membaca kitab Shalatul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa dapat baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lanjutkan tadarus tilawah kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 146. Kita baca sampai dengan ayat 163. Silakan Bapak-bapak dibuka Al-Qur'annya. 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah 146. Ya, kita gunakan nada ros, nada yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, ya. Nada yang cukup semangat seperti yang sudah biasa dilantunkan ketika dalam bacaan sholat, ya. Dari ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita kembali ke materi tahsin, ya, tahsin kita masih dalam pembahasan makharijul huruf. Jadi tahsin itu kita pembahasannya mulai dari pengenalan huruf, tempat-tempatnya huruf. Makanya untuk pembelajaran tajwid, untuk sampai bisa membaca Al-Quran panjang prosesnya. Pertama kita kenalin huruf hijaiyah yang ada 30 dari alif sampai ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Karena seperti yang sering saya bilang, belajar Al-Quran huruf hijaiyah tidak sama seperti baca buku. Kalau baca buku, ya, kita ketemu dengan huruf S, udah S-nya cuma 1. Tapi kalau Quran huruf hijaiyah S-nya banyak. Ada sa, ada sa, ada sya, ada so, ada 4. Ya. Di huruf abjad huruf apa lagi? T, cuma 1 T. Di huruf hijaiyah ada ta, ada po, ya, ada a, ada a, ada za, ada za, ada zo, ada po. Nah, kalau huruf abjad cuma apa? D doang 1, Z doang sama J. Nah, kalau huruf hijaiyah banyak. Makanya kita tahsin semuanya. Mulai pertama urutannya adalah mengenalkan, mengetahui makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluarnya huruf alif, ba, ta, sa, jim. Kayak kita baca suratul Fatihah, alhamdu ada di mana alnya, hamnya ada di mana, ya. Wah, mati lagi ya. Ini turun apa? Jepret nggak kuat. Baik, kita lanjut. Gimana ini? Terus saja. Nggak, maksudnya pakai mic apa enggak? Kuat enggak listriknya? Kuat ya. Jadi seperti kita, apalagi yang pokok di dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Makanya kalau mau aman kita, ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima, sholatnya berjamaah saja bagi laki-laki. Ya, karena suratul Fatihah nanti yang tanggung siapa? Imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak kita sudah pernah bahas huruf H, ya. Bedanya H dengan H. Nah,
Itu kita harus tahu. Kalau huruf abjad, A, B, C, D, H ya udah H satu. Tapi huruf hijaiyah ada H, ada H. Bedanya apa? H dada nggak bergetar, kalau H dadanya getar. Nah itu perbedaan yang signifikan. Itu gampang bedanya. Tapi huruf-huruf yang lain agak susah. Seperti pembahasan kita bulan lalu, yaitu sampai di huruf wo. Bagaimana menyebut huruf wo? Yaitu posisi lidah sebelah kiri nempel dengan gigi geraham bagian atas, wo. Bibir monyong, pipi nggak berkembung, wo. Waladhdallin, bukan walad, bukan begitu. Jadi kan ada yang mencontohkan Allah itu pipinya kembung, posisi lidah ada di belakang gigi bagian atas, ya. Nah, tapi yang betul adalah posisi lidah sampingnya ada di sampingnya nempel dengan gigi bagian atas geraham yang sebelah kiri, bo, ya. Waladhdallin, walad. Jadi lidahnya langsung geser ke bagian gigi. Mau gigi geraham bagian kiri atau bagian kanan, bo, atau di kanan. Kalau saya kanan nggak bisa, bisanya sebelah kiri. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, jadi langsung samperin. Itu untuk makharijul hurufnya. Kenapa kita belajar tempat-tempatnya? Karena untuk membedakan waladhdallin, ya, bo dengan dal, ya, ada da, ada bo, ya, itu hampir sama-sama dari D, tapi beda tempat. Nah itu yang pertemuan bulan lalu. Nah yang hari ini, turun lagi ya. Kelihatan kagak? Lanjut aja ya. Ntar nyala lagi kan? Iya, ntar nyala lagi ini. Nah, selanjutnya kita pembahasan bagian lidah. Ya. Kalau kemarin bagian sisi, nah kalau sekarang bagian ujung lidah. Kalau kemarin bagian sisi kanan kiri. Nah, sekarang bagian ujung lidah atau bagian depan lidah. Kemarin sudah kita bahas huruf lam, la, li, lu, bal, la, ya. Fotokopian yang bulan lalu sama siapa Pak Samin? Yaman, ya. Masih ada. Nah, kalau lam ujung lidah, ya, nempel di gigi bagian atas belakangnya, lam, tapi di gusinya, bukan di belakang gigi, tapi di gusi, ya, di belakang gusi, la. Nah, yang ditempel itu 3 gigi, ya, yaitu geraham depan, gigi taring, dan gigi seri 3, la. Nah dia sifatnya tipis, makanya kalau la itu tipis, la ilaha, kecuali lafzul jalalah, lafaz Allah, dia tafkhim atau tebal. Allah harus tebal, makanya nyebut Allah itu posisi ujung lidah ada di gusi, gigi bagian depan, bukan di belakang gigi. Kalau di belakangnya Allah gitu, kalau terlalu ke atas jadinya Allah, tapi persis di atas gigi bagian depan, di atasnya, pokoknya di atas banget, Allah. Makanya nyebutnya Allah, bukan Allah. Kalau Allah terlalu ke dalam, terlalu ke tengah, ya, jelas ya. Nah dia sifatnya tafkhim atau tebel, Allahu Akbar, ya, kecuali dia la, li, ya, lu. Nah itu dia tipis, tarkik, itu tempat daripada huruf lam, la, li, lu, bal. Makanya kalau kita tahlil, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la nya tarkik tipis, ila tarkik juga, ilnya juga tipis, lohnya baru tebal. Jadi jangan semuanya tafib, do, ilu, do. Nah itu penempatannya bukan tepatnya, meskipun boleh, karena itu zikir, bukan dalam kategori kita sedang membaca
Al-Quran. Nah, itu huruf lam. Terus yang di ujung lidah lagi huruf apa? Huruf nun. Ya, huruf nun. Kalau di iqra na, sama dia di ujung lidah. Na, ni, nu, ban. Jadi ada di gusi bagian depan, ya, gusi atasnya. Na, kalau nun gampang, karena di huruf abjad ada, yaitu huruf apa? N. Nah, makanya kita harus pelajari ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Banyak sekali huruf nun. Suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga jangan panjang-panjang buntutnya. Kadang kita suka dengar, ya, imam baca minnya tuh kepanjangan, annya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tuh kadang ada gitunya. Nah, itu hati-hati. Kalau seperti itu nanti seperti dia ada tasdid atau double nun, tapi langsung diputus. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi jangan alamin. Nah, itu nanti seperti surah Al-Lahab, tabat. Dia kan ujungnya ada tasdid tuh. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, ada tasdid. Tapi alif nun itu tidak ada, maka harus putus langsung. Alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan maliki yaumiddin. Nah, itu panjangan. Itu kerasa juga kita yang baca, pasti kadang karena saking enaknya sound system kita panjangin tuh. Iya, jadi tanpa disadari salah. Karena apa? Di situ harusnya putus mad arid lis sukun, dia tidak ada apa? Tidak ada tasdid. Jadi tidak boleh ditahan, langsung putus. Alamin. Jadi ketika dia sukun, posisi ujung lidah nempel lagi ke gusinya, gitu. Dan jangan lama-lama. Nah, sekarang yang kita bahas pada malam hari ini, ya, ini penyebutan huruf ro dan juga huruf ta. Nah, ini masih dalam kategori tempatnya, yaitu di ujung lidah, ya, lisaniyah, lidah bagian depan. Untuk huruf ro, makhrajnya adalah pinggir lidah bagian ujung dengan sedikit permukaan lidahnya ditempelkan pada gusi bagian atas, gusi pada dua gigi seri bagian depan, ya. Maksudnya begini. Jadi di dalam kitab ini ada dua versi, ya. Huruf ro itu ada yang mengatakan tidak boleh terlalu banyak getaran, ya. Ada yang mengatakan harus bergetar, tapi jumhurnya tidak boleh banyak terlalu getaran. Jadi kayak ro gitu nggak boleh. Ar-Rahman itu jadi terlalu besar, karena dalam posisinya adalah ujung lidah ini nempelnya ke gusi itu sedikit, ya. Ro, Ar-Rahmanir Rahim, ro gitu, ya, bukan ro tapi ro. Jadi gimana cara nyebut seperti itu? Ujung lidahnya nempelnya sedikit, nempelnya tas aja, tas gitu. Ro, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi nggak bergetar, getarannya sedikit, ya. Takrirnya di situ. Jadi bergetar, tapi bergetarnya sedikit. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu ujung lidah nempelnya cuma setempelan, segitu aja. Ar-Rahmanir Rahim. Alam tara. Jadi kayak orang cadel tapi nggak cadel. Nah, karena apa? Ro ini dia bisa jadi tafkhim, bisa jadi tarkik, bisa jadi tebal, bisa jadi tipis. Jadi ro, jangan ro. Ar-Rahmanir Rahim, bukan begitu, tapi Ar-Rahmanir Rahim.
jadi nempelnya sedikit kalau huruf ro. Coba kita perhatiin. Nah, kalau imam-imam ya pasti penyebutan ro, atau misalnya dari kaset-kaset murotal, pasti penyebutan ro-nya kita kalau nggak biasa kita susah ngikutinnya karena kita nggak tahu teorinya. Nah, teorinya adalah penyebutannya itu ujung lidah nempelnya cuma setempelan doang. Ar-Rahmanir-Rahim. Contohnya itu, ya. Nah, itu sifatnya adalah tertahannya nafas, menghindarkan adanya getaran ketika menyebutkan ro. Jadi nggak ro, nggak ya. Posisi lidahnya merendah, rendangnya lidah dari langit-langit. Nah, ketika diucapkan posisi lidah bergeser dari makhrajnya. Nah, jadi maksudnya adalah pengucapannya itu ya bergeser dari tempat keluarnya huruf, ya. Jadi berbeda penyebutannya. Nah, kita coba senandungkan bersama-sama, ya. Gharirubar, 1, 2, 3. Gharirubar, rurarranirarna, minal murni, marirarranira. Nah, kalau misalnya kita terapkan di dalam surah, ya, itu surah Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya, jadi ro-nya itu enggak terlalu tebel R-nya, jadi enggak digetarin gitu, enggak ya. Nah, makanya ini kalau misalnya kita punya anak cadel, ya, itu cadel itu karena kita kadang sebagai orang tua mengikuti bahasa anak, ya. Anak cadel kita ikut-ikutin bahasa anak, akhirnya apa? Udah terus aja tuh dia jadi cadel. Kenapa? Karena yang didengar anak adalah itu yang benar menurut versi dia. Makanya saya pernah bilang ada murid saya di Sawo nyebut ro itu, nyebut R itu betul-betul L, Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Rahmanir-Rahim. Ya, kenapa? Karena memang dari kecilnya disebut R itu dia, ya orang tuanya ngikutin bahasa si anak. Jadi anak cadel kan kadang kita ikut-ikutan jadi cadel, ya. Ya. Nimang-nimang, ya. Makan duyu gitu, ya. Makan duyu. Ya, makanya apa? Akhirnya sampai dewasa anak tuh jadi cadel. Nah, tapi dilatih terus. Nah, Ar-Rahman belajar tuh. Tapi alhamdulillah setahun ya tadinya cadel sekarang bisa nyebut huruf R. Ar-Rahmanir-Rahim. Setahun Al-Fatihah baru lulus tahsinnya. Nah, itu untuk melatih, karena lidah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, organ tubuh yang paling elastis. Makanya apa? Seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita ini makhluk, ya. Kuku makhluk, pori-pori, kulit, lidah, organ, semuanya adalah makhluk. Makhluk Allah, jangan sampai kita zalim. Nah, harus dikasih haknya. Nah, lidah kita agar tidak kaku, ya kita kasih makan yang baik-baik, makanan yang halal, ya, ucapan-ucapan yang bagus, terutama kalamullah, bacaan ayat suci Al-Qur'an. Bahkan ini bisa menjadi obat, ya, di dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya. Dan Allah telah turunkan Al-Qur'an, ya, sebagai syifa atau sebagai obat dan rahmatnya Allah bagi orang-orang yang senantiasa mukmin, percaya apa? Al-Quran bisa menjadi obat. Makanya dengan kita baca Al-Quran, ya, kita paham artinya, insya Allah sakit pun bisa disembuhkan. Nah, itu dia penyebutan huruf ro. Secara hukum tajwid, baik nun sukun atau mim sukun, jika dia nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka nun sukunnya ini atau tanwinnya berubah menjadi ro, dan ini tidak boleh ditahan, cukup dihilangkan saja, ya. Misalnya min rabbihim jadi mir rabbihim, nggak boleh tuh kita tahan mir rabbihim, jangan, mir rabbihim, ya. Nah, ini pentingnya ngaji
ada yang membimbing. Jadi kalau kan sekarang banyak tuh Quran tajwid yang udah berwarna-warni, yang hijau warnanya tandanya idgham, yang biru tandanya ikhfa, yang merah tandanya idhar. Nah tetap kalau nggak ada gurunya nggak paham maksudnya apa. Nah makanya idgham ini kan terbagi dua, ada bi gunnah, ada bila gunnah, dengan dengung, dengan tidak dengung. Nah ro ini termasuk huruf yang tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan kalau dia ketemu. Jadi min rabbihim dibaca mir rabbihim, ya. Contohnya dalam surah apa? Al-Baqarah ada tuh ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu hudal lil juga sama, dia fathatain ketemu dengan lam, idgham bila gunnah. Nah jika ketemu huruf mim sukun dia menjadi idhar, jadi tidak boleh ditahan, ya. Jadi kalau ketemu mim sukun nggak boleh ditahan. Misalnya apa? Amhilhum ruwaida, jadi jangan amhilhum ruwaida, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, surah At-Tariq, nggak boleh amhilhum ruwaida, salah. Tapi amhilhum ruwaida langsung dia idhar, putus, ya, mim sukunnya dibaca jelas. Nah itu tentang pengucapan huruf ro, jadi tidak terlalu banyak getaran, bukan ro gitu. Tapi kalau dihurufin tuh r-nya paling cuma 2 lah gitu ya, jadi antara cadel tapi tidak cadel. Nah selanjutnya yang terakhir, ya, ini adalah huruf ta. Nah ini banyak juga di Al-Quran huruf ta, ya. Bagaimana penyebutan huruf ta? Tempelkan ujung lidah bagian punggung atasnya, ya, pada 2 akar gigi seri bagian atas. Jadi di akar giginya ta. Jadi bukan di gusinya, tapi di, misalnya ini lekukan gigi. Nah itu di pas lekukannya ta. Nah sifatnya harus keluar angin, hames, ya, keluar angin ta, tapi tidak berlebihan, ya. Kayak penyanyi dangdut kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah gitu ya. Nah ini MC ya. Jadi jangan berlebihan. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi harus keluar angin karena itu sifatnya. Bagaimana kalau kita tidak keluarin angin, ya, tidak keluarkan hamesnya? Nah ini berkaitan dengan hak, ya. Saya sudah pernah sampaikan bulan lalu, haknya harus disampaikan. Ini pertanyaan Ustadz Rojali bulan lalu, ya. Jadi haknya harus disampaikan. Ta itu haknya adalah dia harus keluar nafas, hames. Jadi itu adalah ciri dari huruf ta. Kalau dihilangkan atau tidak dibaca, tidak dikeluarkan nafasnya, maka kita menghilangkan hak si huruf ta, ya. Bisa jadi nanti apa? Terjadi kesalahan, meskipun kesalahannya kesalahan ringan. Jadi harus dibaca ada hamesnya. Jadi ta, ti, tu, bat, ya. Coba kita harus merasakan bahwa ada angin yang keluar. Nah siapa yang cukup bisa mendengarkan? Hanya diri kita aja, ya. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan sampai orang lain terlalu jelas, ya. Jadi wah ini berlebihan, ya. Misalnya tabbat yada, nah itu kebanyakan. Atau yang huruf yang lain, kalau fa karuan ya jelas keluar angin, sa udah jelas hamesnya, ha jelas. Yang ini kan kadang tak sama ka. Nah pada itu sifatnya adalah hames juga, nyebut ka ada anginnya, huruf ta ada anginnya. Kayak misalnya azan, ya, harus ada anginnya tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, ada anginnya. Jangan nggak dihamesin. Nanti kita menghilangkan hak si huruf kaf, ya. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa ada anginnya? Karena untuk membedakan nanti dengan huruf qaf, ya, huruf qa. Nah huruf qa ini adalah
di dalam dia tenggorokan, kok nggak keluar angin. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak pakai angin nanti bisa seolah-olah jadi huruf ko. Atau mustaqim dibaca mustaqim, nah itu juga bisa ketukar, ya. Dan juga tidak boleh berlebihan. Allahu akbar, Allahu akbar, kebanyakan tuh, ya. Jadi secukupnya, karena Allah juga udah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Meskipun ayat ini ditujukan untuk apa? Orang yang makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Bisa dimaksudkan juga bukan hanya makan dan minum yang berlebihan, segala apapun kita berpakaian nggak boleh berlebihan, berkata-kata tidak boleh sampai berlebihan. Terus apalagi baca Al-Quran pun tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya tidak ada qori sebagus apapun, ya, sekiai ahli Quran, ya, kayak Kiai Haji Muhammad ZA misalnya, atau yang terbaru nih Kiai Haji Mukmin Mubarak, atau Ustadz Salman Amil yang baru kemarin juara MTQ internasional, nggak ada yang jadi imam bacaannya bacaan qori, ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jamaahnya bilang apa? Kelamaan Pak Imam. Ya kan? Nggak ada, ya. Sebagus apapun qori, ya, meskipun juara internasional, ketika sholat tetap bacaannya tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau bacaan Quran ketika ditampilkan itu lain, ya. Itu ketika tampil membacakan dengan variasi. Tapi ketika dalam bacaan sholat, ya tidak boleh berlebih-lebihan. Kembali lagi ke niatnya, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi jangan sampai, ya, seorang imam pun, ya, meskipun suara bagus tidak boleh sampai apa? Berlebih-lebihan, kepanjangan, ya. Memperhatikan kondisi jamaah. Jangan sampai mentang-mentang mic-nya enak, ya, bacanya dipanjang-panjangin, ya, apalagi kalau sampai pakai nada qori begitu kira-kira. Ya, selanjutnya tertahannya suara, terus posisi lidah merendah juga. Nah, ini hampir sama renggangnya lidah dari langit-langit, dan ini berat diucapkan. Kalau tadi ro agak ringan, nah, huruf ta agak berat diucapkan atau ismat. Jadi jangan sampai lupa, ya, karena nih huruf ta ini banyak di Al-Quran, ini banyak. Jadi kalau kita lagi ngaji, ya, jangan lupa tuh dikasih hamas. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Ya, apalagi yang ada huruf ta-nya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, wal fath ada dua hamas tuh. Ada huruf ta, ada huruf ha, ya, fath. Jadi haknya juga jangan sampai dihilangkan. Itu adalah hak satu huruf. Untuk ayat-ayat yang seperti ini jangan sampai kita apa? Taknya dibaca, haknya enggak. Atau wal fajr dibaca wal fajr. Nah, ro-nya hilang. Kalau kita sampai menghilangkan satu huruf tidak dibaca, ya, maka salah kita bacanya. Tidak dinilai, karena apa? Bisa berdosa. Karena apa? Menghilangkan satu huruf. Jadi tetap haknya dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya juga dibawa, ya. Makanya apa? Butuh, meskipun sudah hafal, butuh kita lihat lagi Al-Quran. Perlunya kita baca Al-Quran lagi setiap hari. Untuk apa? Untuk kita ingat-ingat kembali huruf-huruf yang kita baca ayat-ayatnya. Ya, kita baca senandungnya. Tati tubat, 1, 2, 3. Tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Ya. Nah, ini
hukum tajwidnya adalah ikhfa, ya. Nah, ikhfanya adalah ikhfa adna, ya, atau ikhfa aqrab, dekat. Jadi ketika nyebut ikhfa itu artinya samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah huruf nun sukunnya atau tanwinnya, fathatain, kasratain, dhammahtain. Dia menjadi apa? Menjadi samar. Jadi nggak dibaca an, tapi dibaca eng. Ya, gampangnya ulama tajwid nyebutnya jadi eng. Nah, angnya ini adalah menyiapkan posisi mulut dengan huruf yang ada di depannya. Anta, ya. Jadi tutan tanitatna. Jadi siap-siap nyebut huruf ta. Makanya nunnya disebut sebagai akrab atau adna, dekat dengan huruf ta. Jangan jauh-jauh. Kalau yang jauh nanti huruf qaf, ya. Min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Min jauh, min qabl. Jadi betul-betul eng. Nah, tapi samarnya juga siap-siap menyebut huruf qaf. Kalau ta, huruf dal, huruf to, nah itu juga huruf-huruf yang akrab, yang dekat. Nah, hukum mim sukunnya, ya, dia menjadi idhar syafawi, artinya jelas. Contoh surah Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi alam tara, jangan alam tara, itu salah. Alam tara. Terus surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau mim sukun itu cuma 2 huruf yang ditahan. Pertama mim ketemu mim, kedua mim ketemu ba. Udah tuh. Selain mim dan ba semuanya dibaca jelas. Kalau ada mim sukun ketemu di huruf yang di depannya, nggak boleh ditahan. Ya. Misalnya siratal ladzina an'amta. Waduh, mati lagi. 5 menit lagi, ya. Nggak boleh dibaca. Iya. Nah, nyala lagi. Ada yang koslet kali, ya. Ya, sedikit lagi. Jadi tidak boleh dibaca an'amta alaihim ghair. Nah, salah. Jadi harus cepat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Nah, semuanya dibaca satu harkat. Satu harkat adalah satu ketuk, tuk, ya. Tuk gitu, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi nggak boleh ditahan. Kadang kita ketemu huruf mim ditahan. Alam yaj'al. Ya, jadi nggak boleh. Ya, itu pembahasan tentang huruf ka, ya. Jadi sampai di sini pembahasan huruf yang ada di bagian ujung lidah, ya. Nah, bagian ujung lidah nanti setelah kita selesai kemarin, ya, dari awal kita sudah mulai dari pangkal lidah ujung, yaitu huruf kaf dan qaf, terus pindah ke bagian tengah lidah yaitu huruf ya dan shin, terus maju ke bagian ujung tengah tenggorokan a dan ha, terus ujung tenggorokan gha dan kha. Nah, sekarang kita sudah mulai maju ke bagian ujung lidah. Nanti kita bahas lagi, nanti ada khayshum, ya, masih panjang. Setelah makhraj selesai, kita pindah nanti ke masuk ke tajwid. Nah, tajwid diantaranya mad panjang, artinya ada mad dan qasr. Nah, ini banyak sekali orang yang ketika baca Quran yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Nah, ini penjelasan mad dan qasr, panjang pendek. Ada 17 macam mad far'i, macam-macamnya banyak, ya. Nanti habis mad kita belajar hukum nun sukun, mim sukun. Udah selesai kita belajar qalqalah,
qalqalah selesai ya. Nanti yang paling terakhir bagian gurib atau bagian huruf-huruf yang dibaca asing. Misalnya bismillahi majreha dibaca majre. Kenapa bukan majro tapi majre? Terus sakta. Terus banyaklah ya huruf-huruf yang asing. Kaf ha ya ain shad dibacanya seperti apa? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa khatmul Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.